Jagat dunia maya baru-baru ini dihebohkan tentang kabar keluarga Gen Halilintar yang disebut-sebut melanggar protokol kesehatan di Malaysia. Gara-gara itu, masyarakat Malaysia pun membuat petisi untuk menyuruh orang tua serta adik-adik Atta Halilintar angkat kaki dari Malaysia. Berawal dari postingan akun media sosial yang bernama Karinda Warsito yang menulis di sosial media seperti berikut ini. Di Malaysia banyak yang mulai nguak sama kelakuan mertua dan adik-adik iparnya Mbak Loli. Sampai pengen bikin petisi nyuruh keluarga Gledek di Bennett masuk Malaysia. Udah di Malaysia, case COVID lagi tinggi, disuruh ikut aturan SOP, malah petentengan. Namun berita yang disampaikan oleh akun Karinda Warsito tersebut ternyata tidak benar alias hoax. Dan kabarnya, pelaku penyebar berita hoax tentang keluarga Gen Halilintar itu telah mengakui perbuatannya dan telah menyampaikan permintaan maafnya kepada keluarga Atta melalui sosial media. Gerah dengan gunjingan pemberitaan miring tentang keluarganya sebagai putra sulung dari Gen Halilintar, Atta pun akhirnya angkat bicara. Suami Aurel Hermansyah itu menepis kabar miring tersebut. Bahkan Atta juga menegaskan bahwa orang tuanya termasuk keluarga yang taat akan peraturan protokol kesehatan selama berada di Malaysia. Lantas, benarkah Atta pun sudah menerima permintaan maaf langsung dari pelaku penyebar berita hoax itu? Enggak, itu gosip aja. Di sana biasanya kan itu ada yang bikin cerita, ada orang yang bikin berita itunya juga udah minta maaf. Aku lihat ya kemarin. Aku nggak ngikutin sih sebenarnya, nggak ada yang aku ikutin, jadi takut juga aku salah ngomong. Tapi kemarin aku nggak tahu juga berita itu, tapi kemarin aku dikirimin banyak yang bikin beritanya katanya udah minta maaf gitu. Ya, enggak, keluarga nggak ada diusir-usir gimana, nggak ada. Malah bersahabat kok sama masyarakat sana, karena dari dulu juga pindah-pindah. Maksudnya kita kalau tinggal di suatu tempat, yang penting keamanan, kenyamanan bersama. Apalagi keluargaku tuh tipikalnya taat peraturan, taat apapun. Jadi dia nggak tahu tuh. Nggak ada yang melanggar prokes. Setahu aku nggak ada. Sampai kemarin, setahu aku tuh kemarin ada yang minta maaf, udah bikin berita ngelanggar prokes itu. Kan itu sama aja pencemaran nama baik gitu. Padahal aku sekarang aja di sini pakai masker terus. Kemana aja pakai masker. Apalagi orang tuaku yang tiap hari ngajarin aku tuh taat peraturan. Dari kecil aku diajari taat peraturan gitu. Jadi nggak mungkin aku ngerasa mama aku ngelanggar. Apalagi orang tuaku maksudnya baik banget mendidik anaknya dari kecil gitu. Tidak hanya Atta yang gerah dengan pemberitaan miring tersebut. Ibunda Aurel Hermansyah, mertua Atta Halilintar, juga angkat bicara menanggapi pemberitaan tentang keluarga Halilintar. KD menghimbau agar netizen tidak terlanjur berburuk sangka ketika melihat isi pemberitaan yang menyoroti Atta dan Aurel. Dan seperti apa juga nasihat KD untuk Atta dan Aurel? Sepertinya kebenarannya masih belum kan gitu, dan yang buat ucapan dan penghakiman itu udah minta maaf ya katanya ya, karena memang nggak pantas juga lah ya, itu kan berita belum tentu kebenarannya. Pasti yang namanya anak pasti akan membela orang tua, itu pasti ya, wajibnya anak, orang tua membela anak juga wajib. Cuma kita lihat duduk perkaranya dulu ya, karena memang kita harus dari sudut pandang perspektif dari dua belah pihak. Karena posisinya kan keluarganya Ananda Atta kan nggak di tanah air. Kita juga belum tahu kebijakan di Malaysia seperti apa, yang setahu kita cuma lockdown. Dan kita juga nggak tahu, belum tentu kebenarannya valid nggak itu beritanya. Jadi jangan dulu menghakimi, jangan dulu berburuk sangka, kita konsumsi lah ya berita-berita ini dengan memilah mana yang memang pantas untuk kita konsumsi. Enggak sih, karena memang sedikit banyak berita itu kan memang dicaplok kanan kiri kan. Jadi di news itu semuanya rata-rata spread berita itu udah kayak gurita. Jadi pasti kita dengar. Kalaupun nggak dengar ya kita peka lah sama apa yang sedang dirundung oleh anak-anak kita gitu. Ya paling nanti saya tanya, tapi nggak saat-saat sekarang gitu. Saya selalu pesan sama Ananda Atta sama Aurel untuk bersabar, nggak harus juga mengcounter semua berita, nanti capek dan pusing. Ya
namanya mereka lagi jadi sorotan, apa-apa juga bisa dinilai benar dan salah. Jadi mendingan stay positif, karena kalau kita stay positif kita akan spread kebaikan ke semua lini kehidupan kita. Jadi saya minta anak-anak sabar lah. Kita yang waras ini harus mencerna dengan sebaik-baiknya. Relax aja, mereka harus sadar udah jadi komoditi. Harus relax, harus sabar, panjang sabar. Anggap aja semua ini bagian dari industri yang sedang mereka jalani. Jadi udah, resiko dan juga hadiah ini adalah bentuk legitimasi dari seorang artis. Di balik ujian yang datang silih berganti dalam kehidupan rumah tangga Aurel dan Atta Halilintar, pasangan muda yang baru saja kehilangan calon buah hati pertamanya itu kini tengah giat-giatnya menjaga kesehatan tubuh demi menanti kembali datangnya si buah hati di kehamilan berikut. Selain rajin berkonsultasi dengan dokter ahli kandungan, Aurel dikabarkan juga rajin berolahraga, hingga Atta pun merasa heran melihat sang istri. Benarkah pasangan ini tak sabar menanti datangnya karunia baru, seorang calon bayi mereka? Aku belum tahu konfirmasinya gimana. Ya kita doakan lah, semoga harus kita doakan bundaku itu cepat sembuh. Kan pipi juga kemarin ya sakit juga, semoga cepat sembuh. Mama papaku juga sakit, cepat sembuh. Ya ini lagi situasinya semua lagi pada ini kan kita di masa banyak penyakit gitu. Yang penting mereka tetap bisa jaga kesehatan, refreshing pikiran, jalan-jalan aja lah dulu, yang penting sehat. Wah iya, kalau dia aktif banget, aku sampai bingung gitu. Kok bisa dia gitu? Nggak pernah aku suruh, nggak pernah ditanya, nggak pernah apa, tiap hari olahraga. Berarti emang kemauan sendiri? Kemauan sendiri ini sekarang dia lagi pilates, kemarin boxing. Aku sampai bilang, sayang banyak banget nih olahraga, tapi dia bilang, iya aku lagi semangat, ya udah. Kalau dia tuh orangnya gitu, kalau udah. Aku dia tuh rajin nanya dokter. Jadi kemarin kita juga habis cek dokter, kok kita tanya apa yang baik, apa yang buruk. Tapi aku juga suka ngingetin juga, dia kalau udah semangat satu hal tuh dia gitu terus. Kadang nih aku lagi pergi kemana, lagi kerja kemana, dia tetap ngelakuin gitu kan. Yang penting aku tetap mastiin aja lah, semoga tetap maksudnya sesuai tenaganya gitu. Nggak tahu ya aku, dia mungkin karena kemarin kan waktu hamil nggak boleh kemana-mana. Karena hamilnya lemah, jadi dia harus di kasur, harus istirahat, harus banyakin bed rest. Jadi sekarang dia mau balas dendam mungkin. Tapi aku lihat kok dia nanya dokter kok gimana gizinya, ininya segala macam. Memang orang pernah bilang memang ada optional dokter objin lagi supaya dia lebih banyak referensi. Saya bilang yang seenaknya kakak aja, karena itu kan urusan intim ya. Jadi dia harus enak ngomong sama objinnya, enak ngomong tentang apa yang dia rasakan. Jadi dia memang membuka diri untuk bisa adjust sama objin, dokter-dokter yang memang dia rasa nyaman di rumah sakit Bunda, di rumah sakit Women Children Clinic, atau di rumah sakit Pondok Indah. Jadi dia biar banyak pilihan gitu supaya dia tenang, nyaman. Sekarang sih yang setahu saya sih sehat, bahagia, lagi rajin olahraga, pilates juga sama weight training ya, body strength. Terus udah itu paling anaknya sederhana, bilang Mimi aku seneng makan singkong, ya tinggal bikin rebusin singkong dikirim ke rumahnya, yang sederhana kok dia. Oke sayang, dia itu subur dua-dua, nggak perlu program, cuman dokter hanya pesan boleh kembali perencanaan untuk kehamilan setelah 2 kali menstruasi, artinya setelah Juli ya. Mudah-mudahan jadi lebih ke stamina ya, Min ya? Lebih ke stamina. Iya, stamina itu kan mengendurance semua. Kalau kita ibaratnya hemoglobin itu kan menghasilkan oksigen yang dikirimkan dari paru-paru ke seluruh tubuh. Artinya tubuh kita memang perlu oksigen, perlu olahraga, dan perlu istirahat, itu yang tepat. Jadi memang stamina dibutuhkan. Ya pilihan, saya bilang pokoknya dengerin apa pesannya ayahnya juga kan, dengerin apa suaminya ngomong. Ya mudah-mudahan hijrahnya akan menjadi satu tuntunan yang baik, dibimbing oleh suaminya. Dah, semoga yang terbaik ya.